Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Ini adalah seluruh generasi yang bertalenta, dan terlebih lagi, talenta yang luar biasa ini dikumpulkan bersama. Long Hao Shen segera menutup matanya setelah kembali, dan diam-diam merenungkan penggunaan sebelumnya dari Divine Light World. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan kemampuan itu setelah pemahaman sesaatnya, serta teknik domain pertamanya. Hanya ketika ia benar-benar menggunakan teknik domainnya, barulah kekuatan domain yang tangguh itu keluar ke tingkat yang sangat besar. Chen Hongyu menyatu dengan Chimera berkepala 4, itu sudah mendekati puncak peringkat ketiga dalam hal kekuatannya, tetapi dibiarkan tanpa sarana di depan teknik domainnya, dan akhirnya hanya bisa kebobolan. Hanya saja, kendali Long Hao Shen atas cahaya ilahi World ini masih terlalu lemah. Dia bahkan tidak dapat menjamin, bahwa dia dapat menggunakannya di lain waktu. Karena dia memiliki sedikit pemahaman tentang itu, dia tidak bisa membiarkannya tergelincir. Fisik Dewa Cahayanya yang kuat, itu sekali lagi menunjukkan tingkat ketegasan yang luar biasa. Kompetisi masih terus berjalan, dan sekali lagi, pemenang terbesar dari putaran keempat ini masih dari kelompok Secerca Harapan, karena telah meraih 3 kemenangan, pada saat pertandingan kelima dari 12 pertandingan. Selain itu, mereka memiliki beberapa individu yang belum muncul, dan orang-orang ini adalah Chai Er, Chen Ying-er dan Sima Xian. Tampilan Sima Xian akhirnya berakhir. Menghadapi salah satu kepala tambahan dari kuil mage, yang merupakan seseorang dengan kekuatan besar yang memiliki domain, dan dia mungkin setidaknya telah menang jika dia memiliki bola cahaya raksasa yang ada di tangannya. Tetapi sayangnya, tanpa senjata di tangannya, meskipun dia mungkin bisa membuat musuh tidak nyaman dengan guntur yang memanipulasi tungku spiritualnya, dia masih didorong keluar dari lapangan pada akhirnya, sehingga menghilangkan satu orang di antara jajaran Bright Glimmer of Hope. Di ke-8 dari 12 pertandingan pada babak keempat, cahaya seleksi akhirnya menyinari Chai Er, dan lawannya adalah satu penyihir dari kuil mage. Sosoknya berkedip, dan Chai Er segera melayang. Begitu langkah kakinya mendorong ke tanah, dia sudah bergeser di lapangan. Ngomong-ngomong, keberuntungan Chai Er jauh lebih baik daripada Long Hao Shen di 3 putaran individu pertama. Dia tidak memiliki pertempuran yang sulit, bahkan di babak ketiga, dia telah bertemu lawan yang agak lemah, dan melewati pertandingan ini tanpa kesulitan, dan bahkan tanpa menggunakan domainnya. Sebenarnya, bahkan Sima Xian memiliki reputasi yang lebih tinggi dalam pertemuan ini. Ketika Sima Xian baru saja kalah dalam pertandingan, para penonton baik di stadion dan di luar langsung mengeluarkan serangkaian desahan penyesalan. Mereka benar-benar menemukan gaya bertarungnya yang kasar dan liar itu sangatlah menarik. Tentu saja, Chai Er juga tidak terlalu mencolok. Setidaknya, sejak hari sebelumnya, orang-orang kuat yang telah melihat menara keabadian, itu tidak melihatnya seperti itu. Namun, orang luar tidak bisa melihat pemandangan itu. Lawan Chai Er adalah penyihir veteran, yang mengenakan gaun hitam sederhana, dan dengan rambutnya perak jernih. Matanya benar-benar khas, dan tanpa cacat sedikit pun, mereka terlihat kontras dengan kerutan di wajahnya yang sudah tua. Tapi mata ungu ini terlihat sangat mirip dengan banyak iblis yang mulia. Penyihir tua ini bernama Mo Wu, dan bahkan di dalam kuil mage, sangat sedikit yang mengenalnya, apalagi dengan orang luar kuil mage. Dia memiliki gelar tetua dari kuil mage, dan tidak menunjukkan tampilan yang menonjol untuk mencapai kemenangannya tanpa gerakan yang mencolok. Hingga babak keempat ini, satu-satunya kesan Chai Er pada Mo Wu yang misterius ini adalah, elemen kegelapan yang dikuasainya. Tidak ada yang akan melihat anggota Bright Glimmer of Hope dengan penghinaan, karena usia mereka yang masih muda. Setelah masuk, nyanyian Mo Wu yang sedih segera bergema. Chai Er yang tidak terlihat segera menyebarkan sayap spiritual abu-abu besar di punggungnya, yang berubah menjadi putih pada saat berikutnya. Dalam sepersekian detik, dia tiba tepat di depan Mo Wu. Dalam hal akselerasinya, bahkan Long Hao Shen bersayap 6 tidak cocok untuk Chai Er. Di pertandingan sebelumnya, pertandingan Chai Er diakhiri dengan kecepatannya yang luar biasa.
Penyihir Mowu ini tampaknya sudah siap, terus-menerus melantunkan mantra ketika segitiga ungu gelap muncul, dan tubuhnya tiba-tiba menghilang tepat ketika Chai datang di depannya. Hah, Chai menjadi sedikit khawatir, mungkinkah penyihir kegelapan ini menggunakan pergeseran instan? Bahkan, pertandingan ini tidak mengizinkan penggunaan peralatan apapun, pikir Chai. Detik berikutnya, penyihir Mowu ini sudah muncul di arah lain, dengan segitiga ungu gelap yang terlihat sedang berputar di bawahnya. Teknik apa itu? Pikir Chai. Ini adalah pertama kalinya Chai melihat hal seperti itu. Itu jelas teknik yang diciptakan sendiri. Dia jelas tidak bisa membiarkan lawannya untuk menyelesaikan sihirnya. Dengan dengusan dingin, tubuhnya melintas sekali lagi, tetapi kali ini, dengan mengangkat lengan kanannya, sabit putih bersih besar telah muncul di telapak tangannya. Sabit Dewa Kematian tidak bisa digunakan, tetapi itu bisa ditiru. Bagaimanapun juga, itu adalah senjata yang dia pegang dengan penguasaan terbesarnya. Sabit Dewa Kematian menyapu udara, dan segera menyebabkan celah spasial muncul. Itu adalah celah kecil, tapi begitu itu muncul, esensi dari beberapa elemen yang tidak diketahui segera berkumpul, dan celah itu benar-benar menunjukkan kekuatan yang sangat besar. Tidak hanya itu, tetapi sabit Dewa Kematian di tangan Chai tersapu di 6 sudut, di mana retakan serupa segera muncul, dan mengaduk semua esensi elemen di stadion dan menyebabkan kekacauan spasial. Dia tidak tahu apa yang lawan lakukan, tetapi penyihir elemen kegelapan tidak mungkin melakukan teleportasi, yang berarti bahwa beberapa sihir spasial pasti akan bercampur. Mengaduk kekacauan spasial, itu jelas untuk mencegah layannya berteleportasi. Semua ini terjadi sangat cepat. Melihat kerlipan warna putih murni yang berasal dari Chai, ekspresi Mowu sedikit berubah. Detik berikutnya, Chai muncul kembali di depannya, lalu sabit Dewa Kematian berkedip di tangannya, dan perlahan-lahan meretasnya. Tepi bilahnya membawa aura yang sangat tajam, dan sangat invasif. Tapi yang mengejutkannya lagi adalah, Mowu tidak mundur, tetapi malah melangkah maju sambil menunjuk tangan kanannya ke ruang kosong, di mana sinar hitam keunguan terbentuk. Itu sama halnya seperti udara yang telah menjadi papan gambarnya, dan ia menggambar jejak tertentu dengan tangannya. Apa yang dirasakan Chai benar-benar berbeda dari para penonton. Dengan gerakan ini, tubuh Mowu segera tampak ilusi, dan bentuk Mowu yang tak terhitung jumlahnya muncul di depannya, itu menyebabkan roh pembunuh lawannya yang telah mengunci padanya, itu menjadi semakin redup. Dalam sekejap warna putih, sinar hitam keunguan itu menghilang, dan pada saat ini, sihir Mowu telah selesai. Pilar hitam keunguan muncul entah dari mana, dan langsung mengelilingi tubuh Chai dalam sekejap, lalu berubah menjadi sangkar melingkar yang menjebaknya di dalam sangakar. Hell Cage, itu merupakan mantra atribut kegelapan yang kuat dari tingkat ke-9. Sabit Chai tersapu secara horizontal, tetapi itu hanya melewatinya, seolah-olah itu seperti hantu. Tetapi ketika dia mencoba untuk bergegas keluar dengan tubuhnya, dia segera merasakan sengatan akut yang menyebar ke seluruh tubuhnya, ketika elemen kegelapan besar langsung menembus di dalam tubuhnya. Itu, seru Chai. Chai pun terkejut, tetapi memiliki watak tenang yang sama seperti biasanya. Dia tidak panik di depan situasi seperti ini, dan sabit Dewa Kematiannya menghilang, dia meletakkan tangannya di depan dadanya, dan matanya bahkan menutup. Dia sepertinya merasakan sesuatu, dan mencari lubang di sangkar neraka ini. Melihat Hell Cage-nya begitu efektif, Mowu tidak bisa membantu, tetapi mengungkapkan senyum redup. Ketika dia terus membaca mantra, beberapa halasi hitam keunguan menyebar di bawah kakinya, dan dengan sangat cepat, penghentian ini berbentuk padat yang naik ke atas tubuhnya untuk mengambil bentuk yang dekat dengan altar. Mengangkat tangan kanannya, tongkat hitam muncul di tangan Mowu. Meskipun hanya terbentuk dengan energi spiritual, itu membuatnya terlihat sangat mewah dan perkasa sekarang ini. Sinar hitam keunguan beredar di sekitar bagian atas tongkatnya, dan berubah menjadi gaun penyihir yang luar biasa yang menutupi dirinya, dan langsung menyebabkan perilakunya menjadi sangat kuat. Tekanan yang mengerikan muncul di sekitar tubuhnya, dan area besar awan hitam keunguan berputar di sekitar altar yang telah ia ciptakan. Saat halasi hitam keunguan ini berkibar, beberapa cahaya listrik samar-samar terlihat di sana. Sejak kapan kuil mage memiliki pusat kekuatan besar lain seperti itu? Ini jelas-jelas kekuatan suatu domain. Seru penonton. Orang-orang dari kelima kuil lainnya tidak bisa menahan kejutan mereka.
Pencapaian dan kultivasi Mowu ini jauh lebih tinggi dari yang mereka harapkan. Bukan hanya CR yang terperangkap oleh mage ini, tetapi dia juga menampilkan domain yang jelas-jelas murni domain pendongkrak. Sihir berikutnya pasti akan mendapatkan kekuatan yang mengesankan. Beberapa simbol hitam keunguan mulai melayang di sekitar altar, ketika nyanyiannya yang rendah bergema di seluruh stadion. Seseorang dengan samar bisa melihat tanah berubah tanpa disadari, dan menjadi warna hitam keunguan. Retakan yang ditinggalkan CR sebelumnya juga, itu telah tertutup seluruhnya. Penghancur kegelapan, penguasa kegelapan. Turunlah penguasa kegelapan, ucap Mowu. Saat ini berlanjut, mata Mowu terangkat oleh cahaya listrik ungu, dan heksagram ungu muncul di depan altarnya. Di sana, gambar besar mulai terbentuk, dan melayang di dalam heksagram itu. Itu adalah sosok manusia berukuran sekitar 5 meter yang mengenakan baju besi ungu gelap, dan dengan sepasang tanduk melengkung besar yang membentang dari bagian belakang kepalanya. Tetapi karena orang itu bertopeng, wajahnya tidak terlihat. Di tangan kanannya ada pedang besar, dan memancar keluar dengan cahaya hitam keunguan. Tepat saat dia muncul, dia mengeluarkan tekanan inkorporeal. Bahkan pertahanan penghalang mengeluarkan semacam perasaan mencekik. Penyihir kegelapan yang kuat. Lin Xin tidak bisa membantu tetapi berkomentar dengan khawatir. Ini jelas merupakan penyihir kegelapan yang tangguh, yang selanjutnya memanggil penguasa kegelapan dengan kekuatan yang mengerikan, yang kekuatannya bahkan bisa dibandingkan dengan Chimera berkepala 4 dari Chen Hongyu. Kuil mage sebenarnya memiliki langkah membunuh di toko mereka, dan ini benar-benar sesuatu yang tidak lernah diharapkan. Kalau saja bos yang menghadapnya. Han Yu tidak bisa membantu, tetapi membiarkan kata-kata ini tergelincir dari mulutnya. Mowu adalah penyihir gelap, jadi Long Haoshen memiliki domain Dewa Cahaya untuk menekannya dengan sempurna, dan tentu saja tidak perlu takut. Tapi bagaimana dengan CR? Individu secerca harapan terkuat tidak diragukan lagi adalah Long Haoshen, dan diikuti oleh CR. Jika CR kalah, pukulan lawannya akan sangat besar bagi mereka. Tenang saja, CR pasti akan berhasil, ucap Long Haoshen. Long Haoshen sudah membuka matanya di beberapa titik. Awal dari pertempuran CR dan ancaman besar yang menghadangnya, itu segera disadarinya. Saat ini, CR tampaknya berada pada posisi yang sangat dirugikan, tetapi apakah itu benar-benar masalahnya? Setelah Dark Sovereign muncul, itu tidak mengeluarkan suara khusus. Mengambang di udara, dia tiba dengan satu langkah di depan CR yang dikunci oleh Hellcage. Mengangkat pedang besar di tangannya tinggi-tinggi, dia tiba-tiba membenturkannya ke arah CR. Setelah menyelesaikan sihir ini, Mowu memejamkan matanya, lalu duduk bersila di atas altar kegelapan yang merupakan wilayah kekuasaannya, dan mampu meningkatkan dengan tajam kekuatan semua sihir unsur kegelapannya, serta meningkatkan pemulihan sihirnya. Mungkin ini tidak bisa dianggap sebagai domain yang sangat kuat karena keterbatasan yang penting, tetapi jika seseorang mengizinkannya untuk mengendalikan pertempuran, domain itu akan menunjukkan sebagian besar kemampuannya. Menghadapi serangan pedang besar, tubuh CR menghilang seketika dan tanpa indikasi sebelumnya sedikit pun. Mowu memperhatikan hampir seketika, bahwa segitiga ungu kegelapan muncul lagi. Segera, tubuhnya menghilang dari altar itu. Jejak putih muncul di altar kegelapan itu, dan langsung menghancurkannya menjadi berkeping-keping, dan berubah menjadi aliran udara hitam keunguan yang tak terhitung jumlahnya. CR muncul tepat di tempat Mowu sebelumnya, dan kemudian mengambang di sana. Mowu sangat terkejut, karena dia tidak tahu bagaimana caranya CR bisa melarikan diri dari sangkar neraka. Itu adalah sihir pengunci dari tingkat ke-9. Selain itu, CR tidak menunjukkan tanda-tanda pergerakan dari sana. Pikir Mowu. Bagaimana mungkin dia bisa tahu seberapa kuat CR setelah menembus tingkat ke-9? Seketika Hellcage muncul, dia menggunakan teknik doppelganger untuk terjebak di tempatnya, dan pada saat yang sama ia memanfaatkan kekuatan gaibnya. Doppelganger orang lain tidak bisa bertahan lama, dan akan segera ketahuan di depan indera penyihir yang tajam, sehingga mereka bahkan tidak akan bisa lepas dari kunci sangkar neraka. Tapi CR tidaklah sama. Sebagai putri Sein Samsara, ia memiliki kekuatan pemurnian. Menjadi seorang pembunuh dengan hadiah paling optimal, dia tidak akan layak disebut seperti itu jika dia tidak dapat melarikan diri dari kuncian lawannya.
Namun, demi menjaga agar doppelgangernya stabil, dia tidak bisa secara membabi buta beraksi setelah melarikan diri, atau itu akan segera menghilang. Hanya ketika Mowu memanggil Dark Sovereign yang telah menyerang, Chai-Er tiba-tiba meluncurkan serangannya. Namun, Mowu benar-benar memiliki penilaian yang tepat, dan menggunakan teknik teleportasinya hanya untuk menghindari serangan Chai-Er sekali lagi. Meski begitu, pakaiannya sudah meneteskan keringat. Jika dia hanya sedikit lebih lambat, serangan Chai-Er akan mendarat padanya, dan itu akan mencapai kemenangannya. The Dark Sovereign jelas-jelas merasakan ada yang tidak beres, dan cahaya ungu gelap menyembur keluar dari dadanya. Itu tidak diarahkan pada Chai-Er, tetapi pada Mowu yang baru saja diteleportasi di depannya. Sosoknya berkedip, dan Mowu tiba-tiba menghilang dalam cahaya ungu gelap yang berasal dari penguasa kegelapan, untuk hasil yang mirip dengan kinerja sebelumnya dari Chen Hongyu. Dengan cara ini, kecuali Chai-Er mengalahkan Sovereign kegelapan, dia tidak akan memiliki cara untuk menyerang Mowu. Inilah yang dirasakan Mowu sebagai satu-satunya solusi. Situasi yang paling optimal adalah memiliki serangan Dark Sovereign kepada Chai-Er, sementara dia memulihkan energi spiritualnya. Dengan begitu, jika diberikan waktu yang cukup, dia bahkan bisa memanggil penguasa kegelapan lainnya. Tapi ini sepertinya tidak mungkin lagi, meskipun dia bisa memerintahkan penguasa kegelapan sementara untuk bergabung dengannya, tidak ada energi spiritualnya yang dapat dipulihkan dalam situasi itu. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang memanfaatkan domain itu, satu-satunya kemungkinan kemenangannya sekarang, adalah mengalahkan Chai-Er dengan menggunakan penguasa kegelapan ini. Mowu memiliki keyakinan yang pasti pada kemampuan penguasa kegelapan. Hanya dalam kultivasinya saja, ia memiliki kekuatan peringkat kedua tingkat ke-9. Kemarin, Tower of Eternity Chai-Er benar-benar mengejutkan semua orang yang hadir, tetapi itu merupakan objek, dan itu dilarang dalam kompetisi individu ini. Sementara dengan tangan kosong, bisakah seorang pembunuh benar-benar menang melawan penguasa kegelapan lapis baja yang berat? Apakah sudah selesai berlariannya? Ucap Chai-Er. Sudut mulut Chai-Er menelusuri senyuman yang dingin. Tentu saja dia tahu, bahwa saingan terbesar mereka dalam perjalanan ini adalah kuil mage, dan tidak akan menunjukkan perasaan baik kepada penyihir dari kuil mage. Sabit Dewa Kematian yang terbentuk dari cahaya pemurnian perlahan-lahan diangkat, dia tidak terbang lagi, tetapi berlari di depan Sovereign kegelapan. Sabit Dewa Kematian menyeret di belakangnya, dan mata Chai-Er menjadi putih. Sikapnya yang benar-benar dingin dan indah tiba-tiba saja melonjak, dan membentuk bersamaan dengan sabit besarnya untuk memperlihatkan pemandangan yang luar biasa namun mistis. Meskipun tampilan lawannya juga cukup mempesona, adegan ini menyebabkan mayoritas absolut penonton secara tidak sadar menaruh kepercayaan pada Chai-Er. Lagi pula, makhluk-makhluk kegelapan pada awalnya sangatlah dibenci, dan jangan mengatakan apa-apa tentang sifat Chai-Er yang muda namun cantik. Mata penguasa kegelapan bersinar dengan kilatan ungu, dan kaki kanannya terinjak-injak keras ke tanah saat ia memegang pedang besar hitam keunguan di kedua tangannya. Aspek yang paling menakutkan dari penguasa kegelapan ini, itu terletak pada energi spiritual kegelapannya yang sangat kompak. Itu tidak dieksternalisasi, tetapi melekat pada senjatanya yang memperoleh banyak kekuatan meledak. Chai-Er tidak menghindar, dan juga tidak menggunakan teknik khusus, ia hanya dengan berani mengayunkan sabit dewa kematiannya, dan seluruh tubuhnya berkelap-kelip dengan cahaya putih saat sikapnya yang mengesankan naik ke puncaknya. Penghentian despotik, gumam Chai-Er, itu adalah kemampuan yang berkembang dari despotic trust. Saat ini, gerakan Chai-Er penuh dengan kekuatan tirani yang sangat kuat. Ding! Dalam bentrokan ini, sabit dewa kematian di tangan Chai-Er langsung hancur. Bagaimanapun juga, itu bukan sabit dewa kematian yang sesungguhnya, itu hanya kondensasi yang terbuat dari energi spiritual. Dalam hal serangan dan pertahanan, itu jauh di bawah sabit dewa kematian tingkat ilahi. Tapi penguasa kegelapan itu juga tidak luar biasa. Orang bisa dengan jelas melihat bahwa selama bentrokan antara dua lawan itu, aura hitam keunguan yang menyebar dari tubuhnya benar-benar ditolak, seolah-olah berusaha melepaskan diri dari tubuhnya, sementara gerakannya juga berubah lamban. Chai-Er benar-benar menunjukkan kinerja yang keras, dan mengondisikan Sickle of God of Death yang lain di tangannya. Cahaya putih yang tidak terkendali muncul di udara, dan itu menyebabkan suara laserasi muncul dari suara ledakan keras dengan potongan pedang berat lawan.
The Dark Sovereign mengeluarkan lolongan rendah, lalu menyebabkan kabut berwarna hitam keunguan segera naik, dan naik tajam dengan cara yang mengesankan juga. Kabut hitam keunguan mengalir dari bawah tanah juga, dan berubah menjadi sinar hitam keunguan yang tak terhitung jumlahnya yang terjalin di udara. Itu adalah domain Dark Sovereign. Meskipun tidak ada seorang pun di sini yang tahu namanya, itu tidak diragukan lagi adalah sebuah domain yang berspesialisasi dalam serangan wilayah besar. Kabut hitam yang sebelumnya tidak semuanya kekuatan Mowu, tetapi dari penguasa kegelapan ini, makhluk kegelapan dari peringkat kedua di tingkat ke-9 yang sudah memiliki domain sendiri. Panggilan kegelapan dari Mowu ini bahkan lebih menakutkan daripada kuil jiwa. Tapi yang lebih mengejutkan orang banyak adalah adegan langkah Chair berikutnya, itu sudah sekitar 10 meter di atas kepala Dark Sovereign. Domain Dark Sovereign telah meletus, dan karena itu adalah domain yang menyerang kerumunan, itu tidak memberikan ruang sedikit pun untuk menghindari serangan. Mowu sudah sepenuhnya siap, selama Chair tidak akan bisa menahan lagi, dia akan segera menghentikan serangan itu, tetapi adegan yang tak terlupakan datang di samping pandangannya. Mengambang di udara, Chair mengambil posisi berdoa, dan membersihkan cahaya putih yang berubah menjadi kelopak bunga yang menyebar ke bawah. Adegan ajaib segera terjadi. Setelah kontak dengan cahaya-cahaya putih ini, pancaran hitam keunguan yang keluar dari domain Dark Sovereign segera menyebar ke ketiadaan. Saat kelopak putih yang jatuh itu terus meningkat, cahaya ungu gelap menjadi semakin kecil, itu seperti halnya bunga-bunga yang memurnikan, yang tiba-tiba tumbuh dari tengah-tengah kegelapan yang tak terbatas, dan membawa harapan secara universal. Dalam pemurnian yang luar biasa ini, semua kegelapan diubah menjadi ketiadaan, dan secara bertahap memberikan dasar bagi cahaya. Li Zengzi membuka mulutnya lebar-lebar karena kaget. Dia bisa memahami beberapa teori di balik domain Dewa Cahaya Long Hao Shen, karena bagaimanapun, kemurnian sangat relevan dengan cahaya. Namun tampilan domain Chair jauh melebihi pengetahuannya. Kekuatan itu. Tubuh The Dark Sovereign sedikit bergetar. Mengangkat kepalanya untuk melihat Chair di udara, tubuhnya tiba-tiba menggigil saat melihat domain pemurnian yang menyebar dengan cepat di sekelilingnya. Segera, dia muncul kembali tepat di tepi stadion, mengangkat pedang yang berat di tangannya, lalu menebasnya dengan cepat, dan menyebabkan heksagram ungu gelap muncul ke permukaan, dan segera membuat jalan masuk. Yang terjadi selanjutnya adalah adegan penguasa kegelapan yang tiba-tiba bergetar sebelum tubuh Mowu juga dibuang, karena penguasa kegelapan langsung menghilang dalam heksagram ungu itu. The Dark Sovereign baru saja pergi, dan domainnya secara alami menghilang juga, dan itu hanya menyisakan Mowu yang berkeringat. Dia tidak mengerti mengapa penguasa kegelapan pergi begitu tergesa-gesa meskipun, dan tidak dalam posisi inferioritas. Mungkinkah hujan mulai turun karena dia membiarkan pakaiannya kering? Pikir Mowu. Pertanyaan mengerikan ini melintas di benak Mowu, karena satu-satunya yang tersisa di udara adalah Chair dengan domainnya, dan dengan tenang menghadapinya. Aku tahu bahwa kamu jago dalam sihir kegelapan, kamu juga memiliki penguasaan dalam sihir spasial. Mungkin sihir spasial kamu dapat memungkinkan kamu untuk terus melakukan teleportasi, tetapi aku ingin melihatnya. Apakah teleportasi kamu dapat berhasil saat berada di Domain of Purification aku, ucap Chair. Cahaya putih menyebar di depan Mowu. Begitu tubuhnya bersentuhan dengan Chair, dia segera mengerti mengapa penguasa kegelapan melarikan diri dengan panik. Rasa sakit yang tak terlukiskan melonjak di kedalaman jiwanya. Ketika tubuhnya bergetar hebat, dia tiba-tiba menyatakan, "Aku menyerah," ucap Mowu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.